Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irfan Rizal, izin memaparkan gaya hidup ramah lingkungan di kalangan mahasiswa dari kelompok 14. Sebelum itu, saya ingin memaparkan latar belakang terlebih dahulu. Krisis lingkungan global menuntut peran aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa. Sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki potensi besar dalam menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, seperti mengurangi sampah plastik, hemat energi, dan konsumsi berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya kesadaran, fasilitas, pendukung yang minim, serta gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, perlu kajian untuk memahami kondisi aktual dan menemukan solusi yang tepat. Adapun tujuannya di antara lain, menganalisis dampak gaya hidup ramah lingkungan di kalangan mahasiswa, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menerapkan gaya hidup ini, dan menyusun solusi untuk meningkatkan perilaku ramah lingkungan. Dan juga rumusan masalahnya, di antara lain, bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap gaya hidup ramah lingkungan, apa saja tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, solusi apa yang dapat dilakukan untuk mendorong mahasiswa agar lebih konsisten dalam menjalani gaya hidup ramah lingkungan. Eh, Metode pengumpulan data. Eh, saya, kelompok kami, menggunakan metode pengumpulan data dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara singkat dengan beberapa mahasiswa dari berbagai fakultas. Dari wawancara itu, dari pengumpulan data itu, adapun hasil atau temuan utama yang didapat, yaitu 60% mahasiswa menyatakan peduli lingkungan, tetapi hanya 35% yang rutin membawa tumbler atau tote bag. Terdapat tantangan utama, yaitu kurangnya fasilitas pendukung, seperti tempat sampah terpilah ataupun refill station, dan juga kurangnya edukasi berkelanjutan tentang dampak gaya hidup konsumtif. Pembahasan dari hasil dan data yang diperoleh, terdapat pembahasan. Yang pertama, terdapat kesenjangan antara kesadaran dan tindakan nyata. Faktor eksternal, seperti fasilitas kebijakan kampus, dan faktor internal, kesadaran motivasi. Kedua faktor itu sama-sama berperan dalam pengaruh gaya hidup ramah lingkungan di kalangan mahasiswa. Solusi memerlukan pendekatan kolektif, seperti kebijakan kampus, kampanye kreatif, dan integrasi dalam kurikulum. Yang selanjutnya, solusi. Beberapa solusi yang dapat ditawarkan dari pihak kampus bisa seperti menyediakan infrastruktur ramah lingkungan dan insentif bagi perilaku hijau. Kemudian dari event kampus sendiri, dengan mengadakan green event yang minim sampah dan hemat energi. Dari terakhir dari mahasiswa itu sendiri, yaitu sadar diri dengan bergabung dalam gerakan lingkungan dan menjadi agen perubahan. Kesimpulan, gaya hidup ramah lingkungan penting diterapkan oleh mahasiswa sebagai bentuk kontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Meski kesadaran sudah mulai tumbuh, praktiknya masih terbatas akibat minimnya fasilitas dan pengaruh gaya hidup konsumtif. Diperlukan dukungan bersama dari kampus dan mahasiswa untuk menciptakan budaya konservasi yang nyata dan berkelanjutan. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan ditampilkan video wawancara dari berbagai mahasiswa. Baik Kak, apa boleh saya mewawancara Anda, saudara? Boleh Kak. Boleh perkenalan dulu? Ya mungkin perkenalkan, nama saya Anggita Devi Fauzan. Saya dari Prodi Sistem Informasi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik Kak, apa kebiasaan ramah lingkungan Anda yang biasa dilakukan di kos?
Mungkin sih saya biasa membawa tumbler sendiri ya, terus juga saya juga biasa menghemat listrik biasanya. Terus selanjutnya, apakah Anda saudara sering mengurangi penggunaan sampah plastik dan bagaimana? Ya, saya sering mengurangi penggunaan sampah plastik karena juga saya biasanya bawa tas belanja gitu ya. Terus juga saya juga menggunakan sedotan yang stainless steel ya tentunya. Oke, terus pertanyaan terakhir nih, apakah ada kendala yang Anda jalani selama Anda menjalankan gaya hidup ramah lingkungan ini? Mungkin sih sulitnya konsisten ya, terus juga minim fasilitas pendukung di tempat umum, Mas. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Vicky. Oke. Baik Kak, boleh saya wawancara saudara? Oh, boleh, boleh. Boleh perkenalan diri? Baik, nama saya Muhammad Raja Fada. Saya biasa dipanggil Raja. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Prodi Sistem Informasi. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu, apakah kebiasaan ramah lingkungan Anda yang biasa dilakukan di lingkungan kos-kosan? Eh, saya biasa membawa tumbler kemanapun, dimanapun saya berada untuk saya jaga-jaga agar tidak menambah limbah plastik. Gitu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana apakah Anda sedang mengurangi limbah plastik dan bagaimana? Eh, untuk itu saya selalu membawa tas belanja dan pakai sedotan yang ramah lingkungan juga stainless steel saat beli minuman. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah ada kendala saat Anda menjalankan gaya hidup ramah lingkungan ini? Terkadang saya di konsistensi saya sulit untuk konsisten dan sangat minim fasilitas pendukung di tempat-tempat umum. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Raja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.